Kemudian kemoterapi. Kemoterapi merupakan cara pengobatan kanker dengan jalan memberikan zat atau obat yang mempunyai khasiat membunuh sel kanker. Kemudian tujuan dari kemoterapi yang pertama itu menurunkan ukuran kanker sebelum operasi. Yang kedua, merusak semua sel-sel kanker yang tertinggal setelah operasi. Yang ketiga, mengobati beberapa macam kanker darah, menekan jumlah kematian penderita kanker tahap dini. Keempat, menunda kematian atau memperpanjang hidup pasien untuk sementara waktu meringankan gejala. Yang kelima, mengontrol pertumbuhan sel-sel kanker. Selanjutnya yaitu indikasi pemberian kemoterapi kepada klien, yaitu ketika adanya sel kanker di dalam tubuhnya. Nah, kemoterapi ini dilakukan untuk menghambat penyebaran sel kanker itu, kemudian untuk meningkatkan keberhasilan metode lain, kemudian juga untuk meringankan gejala yang diderita oleh klien. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi nurse. Gimana kabarnya pagi ini, Bu? Semalam tidurnya nyenyak tidak, Bu? Cukup membaik nurse. Alhamdulillah nyenyak. Baik, Ibu, perkenalkan ya, Bu. Saya Nurse Mary Junitasari, Bu, yang bertugas pada pagi ini. Benar ini dengan Ibu kita dari Jalan Melati Palembang, Ibu? Iya, benar nurse. Iya, Ibu. Saya boleh lihat bank tangannya, Ibu? Boleh nurse. Maaf ya, Ibu, saya lihat bank tangannya. Boleh sebutkan tanggal lahirnya, Ibu? 12 Maret 1979 nurse. Oh iya, benar ya, Bu. Baik, Ibu. Hari ini saya akan memberikan obat kemoterapi untuk mengontrol sel-sel kanker dan mengobati kanker nasofaring yang Ibu alami ya, Bu. Untuk prosedurnya nanti Ibu akan diberikan obat mual. Kemudian Ibu diberikan obat kemonya melalui infus yang di tangan kiri Ibu. Prosedur ini akan dilakukan sekitar 30 menit, Bu. Dan obatnya akan habis dalam 4 jam. Bagaimana, Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya nurse, bersedia. Baik, sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada nurse. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang persiapan obat untuk pasien kemoterapi. Baiklah, sebelumnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Setelah saya selesai mencuci tangan, selanjutnya saya akan lakukan adalah memasang APD. Di sini saya sudah memakai gaun lengan panjang. Setelah itu saya akan memakai masker. Setelah itu saya akan memakai kacamata. Dan anggap saja saya sudah memakai topi atau alas kepala. Selanjutnya kita pakai sarung tangan. Setelah kita selesai memakai kedua sarung tangan, selanjutnya yaitu kita persiapan obatnya. Nah, di sini saya sudah punya spet. Ini saya punya spet ukuran 3 cc. Setelah itu saya punya ampul. Ini obatnya yang akan kita campurkan dengan NaCl. Dan di sini saya juga punya kasa untuk membantu membuka ampul. Baiklah. Saya ini juga punya cairan NaCl-nya. Pertama-tama, ambil terlebih dahulu
dari jarumnya seperti ini. Baiklah, setelah kita punya spet, kita keluarkan dulu udaranya ya. Nah, selanjutnya kita ambil obatnya. Di sini saya sudah punya obatnya berupa ampul. Di sini kita pastikan dulu tidak ada lagi cairannya di atas. Kita turunkan semua ke bawah. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuka ampulnya itu menggunakan kasa. Jadi ini untuk melindungi supaya tidak terjadi luka pada kulit kita dan juga tidak terkontaminasi dengan kulit kita. Jadi kita buka ampulnya perlahan ya. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita buang ini ampulnya itu ke dalam kotak sampah medis. Buang, lalu kita ambil spet, kita isi spet kita dengan cairan ampul seperti ini. Kita pastikan memang benar-benar sudah. Oke, ini bekas ampulnya kita buang ke kotak sampah medis seperti ini. Sudah saya masukkan di kotak sampah medis atau kotak sampah benda tajam ya teman-teman. Oke, di sini kita pastikan dulu ya tidak ada gelembung udara di dalam spet kita yang sudah kita isi dengan obat tadi. Kita bisa menahan jarumnya itu dengan kasa, lalu kita dorong. Oke, seperti ini. Sudah selesai, tidak ada lagi gelembung udara di dalamnya. Lalu setelah itu kita tutup dulu obatnya, kita tutup dengan tutupnya kembali seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita siapkan botol NaCl-nya ya. Di sini saya sudah punya. Lalu setelah itu kita lepaskan spetnya dari penutupnya, lalu kita masukkan cairan ini ke dalam botol NaCl-nya. Selesai, kita buang suntiknya itu ke dalam ini ya, ke dalam kotak sampah medis juga. Seperti ini sudah saya buang di kotak sampah medis. Nah, setelah selesai kita melakukan daripada memasukkan obat ke dalam spet dan juga kita sudah mencampurkannya ke dalam botol NaCl. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan label di larutan atau cairan NaCl-nya berupa nama, tanggal, jam pemberian, dan juga waktu dan juga jenis obat. Jadi biar tidak salah pasien dan tidak salah obat. Setelah itu kita bisa membuang sampah-sampah tadi ke dalam kotak sampah medis agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan juga bisa membahayakan orang dengan benda-benda tajam tadi. Kita bisa buka sarung tangan kita, lalu buka kacamata. Nah, itu kita bisa membuka masker. Lalu kita cuci tangan kembali, teman-teman. Sudah, setelah selesai ini, lanjut kita memberikan obat tersebut kepada pasien. Baiklah, sekian persiapan obat untuk pasien kemoterapi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa pasien, yaitu TTP pasien, nama, tanggal lahir, dan identitas pasien. Lalu periksa jenis obat, dosis obat, jenis cairan, dan volume cairan. Lalu langkah selanjutnya adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah memakai gaun pelindung. Lalu memakai pelindung kepala.
Google. Lalu setelah itu pasang handscoon. Lalu langkah selanjutnya memasang sepatu, tetapi karena keterbatasan alat, jadi anggap saja sudah memakai sepatu. Lalu setelah itu melakukan teknik aseptik dan antiseptik, yaitu menyemprot alkohol kepada alat-alat seperti spet dan obat-obatan. Lalu langkah selanjutnya memasang alas plastik yang telah dilapisi kertas absorpsi di bawah tusukan infus. Permisi ya Bu. Lalu kita berikan obat anti mual kepada pasien sebelum setengah jam sebelum pemberian obat neoplastik. Setelah itu kita melakukan tindakan aspirasi FKCL. Kita tarik gigi lalu kita lihat apakah ada aspirasi darah yang keluar, apakah ada darah yang keluar. Setelah itu pemberian obat kanker kepada pasien kemoterapi. Kita beri secara kepada kita bilas kembali semua alat dengan NaCl. Lalu setelah itu kita ambil alat plastik, permisi ya Bu. Kita masukkan ke bengkok. Lalu kita masukkan semua alat dan bahan kepada plastik. Lalu kita ikat kembali. Lalu kita lepas semua. Kita masuk ke bengkok. Baik Ibu, pemberian obat kemoterapi telah selesai. Apakah ada keluhan Ibu setelah dilakukannya pemberian obat? Baik, tidak ada ya Bu. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat beristirahat Ibu. Jika butuh perawat, nanti silakan pencet bel di samping atau panggil saya di ruang nurse patientnya Ibu. Nanti sore saya akan kembali Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya permisi dulu ya. Semoga